Bapak Ibu sekalian, Ibu Yeni, bagaimana? Apakah sudah ada yang mewakili sambutan nanti? Kalau tidak, sudah kalau lah bagaimana Bu Yeni? Mulai aja materinya. Oke, Kayaknya baiklah. belum ada yang ini, belum Terima ada yang kasih Bu Yeni. menjawab Bapak Ibu doanya. sekalian, kita langsung saja mulai materi yang pertama. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, yaitu apa itu Istitoah Jamaah Haji Indonesia. Materi pertama ini akan langsung dibawakan oleh Bapak Haji Fauzuddin Anwar, SKM MSI. Beliau sehari-hari bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Nanti pada akhir sesi, Bapak Ibu nanti mungkin bisa kita diskusi dan bertanya. Mohon izin Pak Fauzuddin, apakah sudah siap? Oke, siap. Terima kasih. Ya, baiklah. Bapak Ibu sekalian, mari kita simak, kita dengarkan materi dari Bapak Haji Fauzuddin sekitar kami mintakan 10 menit. Kepada Bapak Fauzuddin kami persilakan. Baik, terima kasih. 10 menit ya, sangat singkat sekali. Ya, saya biasa bawakan materi Istitoah ini sampai 4 jam biasanya. Baik. Ya, tapi agak cepat sedikit berarti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kesempatan hari ini kita dipertemukan di Zoom meeting dalam rangka pembinaan jamaah haji calon haji 2021 insyaallah tidak ada halangan lagi akan diberangkatkan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan para pengikutnya. Baik, mungkin saja langsung masuk ke materi tentang Istitoah Kesehatan Haji. Ya, Istitoah Kesehatan Haji menurut Permenkes nomor 15 tahun 2016 yaitu sebagai pendahuluan untuk penyelenggaraan kesehatan haji bertujuan memberikan pelayanan dan pembinaan kepada jamaah seoptimal mungkin agar jamaah nantinya untuk melaksanakan semua ritualnya nanti dapat dilaksanakan baik. Lalu yang berikutnya diperlukan petugas yang kompeten dan berdedikasi yang sekarang sudah mungkin sebagian besar sudah hadir di ruang Zoom meeting ini. Insyaallah nanti calon-calon petugas ini akan kita berangkatkan pada tahun 2021. Baik peserta yang petugas kloter maupun non kloter. Baik, lanjut saja mungkin. Ya. Ya, dasar hukumnya banyak sekali. Yang terbaru itu ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ya. Lanjut saja mungkin ini karena waktunya pendek. Ya. Adapun tujuan penyelenggaraan haji, yang pertama untuk meningkatkan kesehatan jamaah haji sebelum berangkat. Nah, justru itulah Bapak Ibu, para jamaah sekalian, gunanya Bapak Ibu diperiksa kesehatannya, keadaan kesehatannya. Supaya pada waktunya nanti Bapak Ibu dalam kondisi sehat. Atau ada yang sakit, penyakitnya sudah dapat terkendali. Ataupun risikonya sudah dapat terkendali. Yang berikutnya menjaga agar kondisi jamaah haji tetap sehat, baik di Arab Saudi maupun kembalinya ke tanah air. Nah, nanti di sini hulunya kita siapkan sedemikian rupa dari pemeriksaan pertama sampai pemeriksaan ketiga. Ya, sekarang ini menjelang masa berangkat pemeriksaan kedua itu sebelumnya itu Istitoah. Ya, nanti Bapak Ibu berangkat diiringi dengan para petugas kita yang sama-sama ikut dengan kloter. Nah, nanti apapun masalah kesehatan Bapak Ibu nanti bisa dikonsultasikan dengan para petugas kita yang bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya untuk mencegah transmisi penyakit menular yang keluar ataupun terbawa ke tanah air. Jadi supaya Bapak Ibu tidak tertular penyakit-penyakit yang ada di sana ataupun dari kita sini tidak terbawa yang keluar. Oke, lanjut berikut. Nah, ini yang sangat lebih penting kami sampaikan, di samping risiko internal dari kesehatan Bapak Ibu jamaah sekalian, ada faktor risiko lain eksternal yang perlu Bapak Ibu ketahui.
yaitu ada 4. Yang pertama lingkungan fisik. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, itu kalau di Mekah atau di Madinah itu sangat berbeda dengan kita di sini di tanah air. Ya, seperti suhunya ekstrim. Alhamdulillah 2 tahun terakhir 2018-2019 pas puncak haji itu tidak terlalu ekstrim. Kenapa? Karena pas puncaknya itu hujan. Ya, 2018 hujan, 2019 juga hujan. Alhamdulillah tidak terlalu panas waktu itu. Ya, dan sampai hampir 40 lah tidak sampai anunya. Tetapi pernah pengalaman kita di tahun 2015 itu suhunya sangat ekstrim sampai 53 derajat Celcius. Ya, sehingga banyak sekali jamaah yang sakit, yang sampai dirawat, bahkan ada yang meninggal, bahkan sampai ada yang 7 bulan tidak sadar. Itu Ibu Jualan namanya dari Padang. Tidak kalah penting dari itu, selain dia panas, kelembaban itu sangat kering. Sangat kering. Beda kalau kita di sini kita udaranya masih basah, kita bernapasnya masih enak. Tapi kalau di Mekah atau Madinah sangat kering. Justru itu Bapak Ibu dianjurkan tetap memakai APD, tidak dilepaskan. Misalnya apa namanya itu masker. Masker tetap harus dipakai, bila perlu pakai masker kain, dibasahi, disemprot-semprot, biar tetap bernapasnya tetap lembab. Ya, yang lain juga misalnya karena suhunya tadi panas, misalnya APD yang lain sendal. Sendal usahakan jangan pakai berjepit, kalau bisa yang pakai tali. Ya. Karena kalau misalnya pakai yang jepit itu biasanya karena panas dia akan apa namanya itu akan melar. Ya. Akhirnya putus. Nah, kalau putus jangan sekali-kali Bapak Ibu misalnya menginjak aspal itu atau jalannya. Nah, kakinya dijamin pasti melepuh. Ya. Banyak sekali Pak korban ataupun jamaah yang seperti itu. Nah, kalau kakinya sudah melepuh, paling tidak Bapak Ibu seminggu tidak bisa kemana-mana. Sayang tidak datang misalnya ke Haram, misalnya ke Masjidil Haram, atau misalnya ke Nabawi. Karena tidak bisa jalan. Nah, dan banyak-banyak yang lain. Misalnya harus pakai payung, kacamata hitam, ya payung supaya kita jangan sampai tersengat matahari langsung. Kacamata hitam misalnya jangan sampai kita kena panas langsung matanya di samping itu. Lalu yang berikutnya masalah lingkungan sosial. Nah, ini perlu beradaptasi dengan kawan-kawan semua. Kalau selama ini kita di rumah, kita mungkin dengan keluarganya, dengan suami atau istrinya cuma berdua di kamar, atau mungkin ada yang sendirian, ya mungkin tidak masalah. Nah, tapi nanti di Mekah atau Madinah, Bapak Ibu dikumpulkan dalam satu kamar bisa 4 sampai 6 orang. Ya, yang karakternya berbeda-beda. Ya, jadi misalnya mau tidur, ada yang senang lampunya terang, sebaliknya ada yang mau gelap. Nah, itu masalah sudah. Ada yang misalnya apa namanya itu AC-nya mau dingin, ada yang tidak tahan dingin. Ya. Ada yang sudah mau tidur, yang lain masih bercerita dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang misalnya yang lain sudah tunggu. Nah, itu yang perlu nanti segera diadaptasikan, harus sama-sama menyesuaikan dan harus saling mengalah. Lalu yang berikut faktor psikologis. Faktor psikologis ini banyak faktor anunya juga, salah satu karena jarak kita dengan keluarga agak jauh dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang berikutnya kebijakan penempatan pondokan yang agak jauh. Nah, jadi misalnya kalau ke Haram, kalau misalnya di Mekah, dengan sholat subuh rata-rata jam 2 sudah mesti berangkat jam 2 subuh. Nah, jadi ini yang harus dipersiapkan semuanya. Jadi kondisi fisik, karena kita ingat ibadah haji adalah ibadah fisik. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Ini fatwa MUI tentang yang hubungannya dengan Permenkes 15 tadi. Jadi ya, fatwa MUI ini menjelaskan bagi jamaah yang misalnya tidak mampu ya tidak wajib. Jadi yang diwajibkan itu bagi yang mampu. Jadi isi to'ahat itu artinya mampu. Isi to'ahat kesehatan berarti mampu di bidang kesehatan. Jadi kalau dia sakit, nah dia tidak wajib lagi. Sakit yang tidak bisa apa namanya itu, yang diharapkan tidak bisa kesembuhannya lagi. Jadi dianjurkan biasanya ya dibadalkan. Oke, lanjut. Ya, perjalanan kesehatan haji
melakukan rangkaian kegiatan meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan pada jamaah. Ya, jadi itu sesuai dengan Permenkes 62. Jadi jamaah itu kita persiapkan, mulai dari menjelang pertama sekali dia mendaftar, kita sudah cek kondisi kesehatannya. Ya. Lalu untuk keberangkatan juga kita juga periksa. Jadi Bapak Ibu para jamaah kesehatannya yang sebenarnya jangan disembunyi-sembunyikan. Supaya apa? Pada waktunya nanti Bapak Ibu berangkat, ya sudah siap. Jadi jangan sekarang disembunyikan, pas mau berangkat nanti penyakitnya ketahuan, sehingga mungkin keberangkatannya tertunda atau terhalang, atau mungkin Bapak Ibu menjelang berangkat akhirnya sakit, akhirnya dirawat dulu, ditunda lagi ke kloter berikutnya. Sementara kita sudah selama ini sudah bersosialisasi dengan kawan-kawan dengan satu KBIH-nya. Akhirnya terpisah dengan KBIH yang lain dan perlu orientasi lagi. Oke, lanjut. Nah, tujuannya itu supaya untuk pemeriksaan tadi supaya mencapai kondisi istiqoah kesehatan jamaah. Ya, itu harapannya kita istiqoah. Ya. Lalu yang berikutnya itu mengendalikan faktor risiko. Ya, pada waktunya nanti misalnya Bapak Ibu darah tinggi, tensinya darah tinggi, nah, itu tensinya bisa dikendalikan. Nah, misalnya DM, kencing manisnya bisa dikendalikan. Ya, jangan sampai nanti menjelang berangkat, tensinya naik, dirawat jadi berangkat atau tertunda dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia maupun perjalanan maupun sampai di tanah air. Ya, itu pemeriksaan kita. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan untuk mencegah penularan penyakit baik yang dari luar maupun dari dalam. Oke, lanjut. 2 menit lagi, Pak ya. Ya, ini prinsipnya. 2 menit lagi ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Ya, jadi saya singkat saja mungkin. Ya, jadi istiqoah itu pemeriksaan kesehatan haji itu ada tiga tahap pemeriksaan itu. Tahap pertama pemeriksaannya itu yaitu pada Bapak Ibu periksa yang untuk mendaftar. Goalnya itu risti atau non risti. Kalau risti berarti Bapak Ibu harus rajin-rajin cek, harus kontrol kesehatannya supaya pada waktunya nanti terkendali. Yang berikutnya tahap kedua, pemeriksaan kedua yaitu masalah istiqoah dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi dalam pemeriksaan kedua ini ada 4 goalnya. Harapan kita semua jamaah istiqoah, Indonesia istiqoah. Yang berikutnya dengan istilah pendampingan sementara atau tidak istiqoah. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan istiqoah. Lalu yang ketiga itu pemeriksaan ketiga itu nanti di asrama haji. Ya, goalnya atau di ujungnya nanti itu laik atau tidak laik terbang. Nah, kami sarankan kepada jamaah menjelang keberangkatan itu jangan terlalu banyak lagi acara di rumah. Usahakan menjelang keberangkatan itu istirahatnya sudah cukup. Jangan lagi udah begadang terima ini, terima itu, tamu ini, tamu itu. Sehingga misalnya sampai yang sampai di asrama haji sakit. Tensinya naik, kencing manisnya tinggi dan lain sebagainya. Sehingga ya terpaksa kalau misalnya tidak layak terbang, Bapak Ibu paksa ditunda dulu atau dirawat dulu, dilaikkan dulu kondisi kesehatannya baru bisa terbang. Ya. Oke. Jadi mungkin itu saja dunia yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya. Jadi ada 3 tahap pemeriksaan kesehatan. Insya Allah pada akhirnya Bapak Ibu dapat terbang sehat, selamat, dapat melaksanakan ibadah hajinya hingga menjadi jamaah haji yang mabrur. Amin. Mohon maaf, ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang telah memberikan materinya. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa mengingatkan bahwa yang hadir pada acara ini kami perkenalkan, kami mohon untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya akan kami share, yaitu Bapak Ibu sekalian mengetik di sini boleh dibantu sama keluarganya, yaitu daftar hadir
Ketan 04. Ketan ini maksudnya adalah kajian online kesehatan. Kemudian juga diharapkan Bapak Ibu sekalian, khusus jamaah haji, untuk mengisi survei kepuasan haji Sumsel. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh minta bantuan sama keluarganya untuk mengetik link yang tertulis seperti ini, yaitu bit.ly survei kepuasan haji Sumsel tanpa spasi. Nanti di situ Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, terima kasih Bu Elvi, alhamdulillah sudah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, nanti di situ mengisi survei tersebut berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu yang rasakan. Baiklah, langsung saja kita untuk materi yang keduanya, Bapak Ibu sekalian, yaitu narasumber ini sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yaitu beliau sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Beliau adalah Dr. Komaria, MKed SPJP, yang akan membawakan materi dengan judul berkenalan ya dengan penyakit jantung koroner. Ya. Apakah Ibu Dr. Komaria sudah hadir dalam Zoom ini? Boleh di-unmute. Oke. Terima kasih Pak Habiari. Ini Baiklah, bisa share screen. Ya siap, baik Dok, tunggu ya. Udah bisa ya? Bisa Dok, bisa Dok. Bentar. Belum. Ya silakan Dok. Udah bisa ya? Saya sendiri nih share screen atau Pak ya itu ya? Saya sendiri Dok. Dari situ saya sendiri yang nge-screen. Oh, share screen Bapak ya? Ya. Nanti dokter bilang next aja Dok ya. Oke deh. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Komaria, spesialis jantung. Insya Allah tahun depan, tahun 2021 ya, insya Allah kita berangkat haji. Mudah-mudahan tidak ada penundaan seperti tahun 2020 karena masa pandemi. Nah, di sana nanti insya Allah saya akan menjadi dokter spesialis jantung di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di daerah Kerja Mekah. Saya sehari-hari bekerja di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Next, Pak. Oke, kenapa saya pilih ini topik hari ini adalah topik tentang penyakit jantung koroner. Ini saya ambil dari timeline tahun 2019 ya, karena 2020 kita tidak melaksanakan ibadah haji. Di situ ada laporan dari Tanah Suci bahwa serangan jantung menjadi penyebab tertinggi kematian jemaah haji. Nah, ini menurut data dari Kementerian Kesehatan tahun 2019, karena tahun 2020 tidak ada keberangkatan haji, itu ada 243 haji yang meninggal. Sedangkan tahun lalu, tahun sebelumnya yaitu 2018, ada 220 orang jemaah haji yang meninggal. Di sana dari data tersebut, sebagian besar penyebab dari kematian jemaah haji itu akibat daripada penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler. Ya. Nah, ini juga ada next, Pak. Nah, ini lihat di sini ada gambar juga ya jemaah haji yang ditemukan tergeletak pada waktu dia melakukan sa'i karena serangan jantung. Ini seorang jemaah haji ini dia berasal dari embarkasi JKS 55. Wanita usia 49 tahun, termakan tiba-tiba lemas mengaku sesak napas. Nah, ini jadi karena inilah makanya saya mengambil topik pada hari ini yaitu penyakit jantung koroner, terutama untuk serangan jantungnya. Next, Pak. Oke. Penyakit jantung koroner itu heart attack atau artinya serangan jantung ya. Serangan jantung itu penyebabnya adalah penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini adalah suatu penyakit penyempitan pada pembuluh darah jantung. Sehingga pasien otot jantungnya mengalami gangguan akibat tersumbatnya aliran darah yang masuk ke dalam otot jantung. Nah, tersumbatnya aliran secara tiba-tiba itu didefinisikan sebagai serangan jantung. Oke, Pak, next, Pak. Nah, penyakit jantung koroner yang terutama serangan jantungnya ini merupakan pembunuh nomor 1.
Kematian di data dari rumah sakit menunjukkan bahwa di luar rumah sakit apabila terjadi serangan, maka lebih dari 50% akan mengalami kematian. Sedangkan apabila serangan itu terjadi di dalam rumah sakit, maka kira-kira 10%-nya akan menyebabkan kematian. Nah, keadaan ini adalah suatu keadaan gawat darurat yang harus segera ditangani. Makanya kenapa terjadi kematian lebih tinggi terjadinya di luar rumah sakit, karena penanganan yang kurang atau yang tidak cepat, sehingga menyebabkan kematian yang lebih tinggi. Oke, Pak, next, Pak. Oke, jadi penyakit jantung koroner ini nyeri didefinisikan sebagai suatu nyeri rasa nyeri yang tidak enak di dada atau gejala lainnya yang disebabkan oleh penyumbatan di pembuluh darah jantung, sehingga menyebabkan darah ke jantung jadi berkurang, jadi iskemik, jadi otot jantungnya mengurangi kekurangan oksigen, sehingga menimbulkan suatu keadaan yang gawat darurat jantung. Nah, ini biasanya kalau untuk jemaah haji itu akan dipicu oleh serangan jantung ini, biasanya dipicu oleh keadaan yang terlalu terlelahan. Kita tahu kan ibadah haji adalah ibadah fisik, di mana sa'i, tawaf, apalagi nanti puncak hajinya yaitu wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, melempar jumroh, semua menggunakan aktivitas fisik. Nah, inilah yang menjadi pemicu untuk terjadinya serangan jantung. Oke, next, Pak. Nah, nyeri dada dikatakan spesifik untuk jantung adalah nyeri dada yang khas pada dada, ya, seperti misalnya rasa berat, tertindih, tertimpa, rasa panas di bagian dada. Ada juga penjalaran, biasanya penjalaran ke lengan, bisa juga penjalaran ke rahang, bisa juga terjadi penjalaran ke punggung, ke ulu hati, ya, ke lambung, ya. Tapi ya tidak semua orang terjadi penjalaran, tapi umumnya ada beberapa orang yang mengalami penjalaran. Ada juga hanya nyeri dada saja, tidak ada penjalaran. Jadi penyebab daripada, tapi umumnya dia akan merasakan nyeri dada yang tertekan, tertindih, tertimpa, panas, radang, disertai dengan keringat dingin misalnya. Oke, terus Pak. Nah, kita tahu ini penyakit pembuluh darah koroner itu disebabkan oleh karena penyempitan di pembuluh darah koroner sendiri, ya. Jadi pembuluh darah koronernya itu ada di sini, kita lihat ya, pembuluh darah yang memperdarahi jantung ini ada dua cabang, cabang kanan, cabang kiri, di mana dia apabila terjadi penyempitan di sini, maka oksigen yang dibawa ke otot-otot jantung menjadi berkurang. Nah, disinilah akan terjadi serangan jantung apabila ini mengalami suatu oklusi atau penyumbatan yang secara tiba-tiba. Oke, next, Pak. Nah, ini perjalanan daripada penyempitan pembuluh darah jantung, ya. Awalnya karena dari faktor keluarga, bisa dari faktor keturunan, bisa dari faktor usia, ya. Kemudian mungkin karena gaya hidup yang kurang baik, misalnya aktivitas fisik yang kurang, karena sering minum alkohol atau merokok, maka penyempitan ini akan terjadi secara cepat. Ditambah dengan faktor risiko lain, seperti misalnya kegemukan, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, atau kolesterol yang tinggi, maka akan lebih cepat terjadi penyumbatan seperti ini, ya. Nah, bila penyumbatan ini terjadi di otak, maka akan menjadi stroke, tapi bila penyumbatan ini terjadi di pembuluh darah jantung koroner, maka akan terjadi serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Oke, next, Pak. 2 menit lagi, Dok, ya. Ya, oke. Nah, ini pencegahannya, ya. Jadi pencegahan, ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder. Pencegahan primer itu untuk penyakit yang tidak ada penyakit jantung, pencegahan sekunder itu untuk penyakit jantung stabil. Nah, semua ini bisa menyebabkan serangan jantung. Next, Pak. Nah, inilah faktor-faktor risiko yang sudah penyakit jantung koroner yang dapat diubah itu seperti merokok, hipertensi, hiperkolesterol, obesitas, diabetes, olahraga yang kurang, stres, ini bisa diubah. Jadi kita bisa perbaiki. Namun yang tidak bisa kita perbaiki adalah usia, jenis kelamin, faktor keturunan, itu yang tidak bisa kita perbaiki. Next, Pak. Nah, ini faktor risikonya, ya, kalau merokok, kolesterol, hipertensi itu akan meningkatkan serangan jantung lebih 2 kali lipatnya dibandingkan orang tidak
melakukan rokok, tidak merokok, tidak punya kolesterol yang tinggi, dan tidak punya penyakit hipertensi. Next, Pak. Oke, tindakan kita apa untuk penyakit jantung koroner? Ada dengan obat-obatan. Kalau tidak bisa dengan obat-obatan, maka kita akan melakukan pemasangan stent atau cincin ya untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat. Atau kalau seandainya stent atau cincin tidak bisa kita lakukan, maka kita lakukan bypass. Jadi kita pasang pembuluh darah baru seperti kita jembatan layang itu ya, memasang pembuluh darah baru di jantung. Oke, next Pak. Nah ini pemasangan stent ada sumbatan ya. Gambar yang sebelah kiri bawah, yang ini adalah pemasangan stent, kemudian ini terjadi aliran darah kembali menjadi lancar ya. Oke, next Pak. Nah ini bagaimana supaya kita tidak mengalami serangan jantung, mungkin menjaga supaya jantung kita sehat, yaitu pertama ada 10 jalan, yaitu kita makan harus sehat ya, makanya makan buah-buahan, diet mediterania dengan perbanyak makan biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, kemudian atasi atau hindarkan stres. Kemudian yang ketiga, apa lagi Pak? Terus Pak? Ya, sering-sering kita bercanda, sama berhubungan atau komunikasi sama teman, ya. Kemudian rubah kebiasaan yang tidak baik, seperti hindari makan garam berlebihan, banyak aktivitas fisik, ya olahraga mulai dari sekarang, kemudian bersihkan gigi dengan baik. Lalu Pak? Kemudian hindari rokok mulai dari sekarang atau stop merokok, lalu pertahankan berat badan. Kemudian kalau kita punya risiko penyakit jantung koroner, misalnya hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, itu harus kita tangani sejak dini, kita obati sejak dini, kemudian makan obat teratur. Pak? Oke, jadi WHO, Persatuan Dokter Jantung Amerika dan Eropa, dan WHO juga menganjurkan bahwa untuk pemeriksaan check up, jangan sampai terjadi serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu dimulai pada usia 20 tahun, karena ini mulai dari pembentukan sumbatannya itu dimulai pada usia 20 tahun. Oke, lanjut. Terima kasih, itu saja. Semoga semua menjadi haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dok atas materi luar biasa. Jadi kita setidaknya sudah mengenal itu apakah penyakit jantung koroner. Terima kasih Dok. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi yang ketiga. Tapi sebelum materi yang ketiga, tetap kami himbau untuk Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di sini agar mengisi daftar hadir yang telah kami berikan di link, yaitu nanti bisa diketik bit.ly daftar hadir ketan 04, dan juga mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi survei kepuasan Haji Sumsel ini yang langsung diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang berikutnya, yaitu materi yang ketiga, ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mariani, Eskep Mkes. Beliau sehari-hari bertugas di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Adapun judul yang akan beliau sampaikan yaitu tentang sosialisasi haji sehat. Karena sekarang Kementerian Kesehatan sedang gencar-gencarnya untuk sosialisasi haji sehat di berbagai kabupaten kota di wilayah Indonesia. Terakhir kemarin ke Kabupaten Empat Lawang. Nah, ini akan diteruskan lagi informasinya oleh Ibu Mariani. Kepada Ibu Mariani, kami persilakan untuk di-unmute sendiri. Terima kasih Pak Ari yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah Haji KBIH IGM yang saya cintai sebagai tamu Allah. Puji syukur kita bisa berkumpul di hari ini. Saya akan menyampaikan materi tentang sosialisasi haji sehat. Saya kemarin di tahun 2018 menjadi TKHI dan insya Allah sekarang menjadi calon PPIH di tahun 2021 sebagai tamu Allah. Jadi syarat keberangkatan jemaah haji sebagai warga Indonesia berusia paling rendah 18 tahun dan sudah menikah dan mempunyai persyaratan kesehatan serta melunasi WIFI, belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah paling singkat 10 tahun sejak ibadah haji terakhir ya Bapak Ibu.
Nah, ini menurut Surat Edaran Dirjen PHU nomor 4001 2018 menetapkan istiqtoah kesehatan sebagai syarat pelunasan BP. Nah, Permenkes nomor 15 tahun 2016 dan Permenkes nomor 62 tahun 2016 mengatur pemeriksaan dan pembinaan ibadah haji. Adapun tahap-tahapannya untuk pemeriksaan ibadah haji kepada Bapak Ibu, untuk pemeriksaan pertama, tahap pertama yaitu di puskesmas yang Bapak Ibu tuju di Kota Palembang ini. Tahap pertamanya ada yang tidak resiko tinggi dan resiko tinggi ya Bu, Bapak. Nah, yang kedua pembinaan masa tunggu. Nah, pembinaan masa tunggu ini berarti kita akan menunggu hasilnya, dan untuk masa keberangkatan di tahap keduanya kita harus memenuhi syarat istiqtoah yang disampaikan oleh Pak Fajrudin tadi. Syarat memenuhi syarat istiqtoah dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat istiqtoah sementara. Maksudnya tidak memenuhi syarat istiqtoah ini berarti kita diperiksa, diketahui bahwa kesehatan kita itu ada bermasalah atau tidaknya untuk diwajibkan keberangkatannya. Dan dalam pemeriksaan pembinaan tersebut nanti insya Allah akan divaksinasi, dan pemeriksaan tahap ketiganya yaitu layak terbang dan layak tidak terbang di masa embarkasinya ya Bapak Ibu. Next. Nah, kegiatan pembinaan kesehatan ini kita bisa bersifat mandiri. Antara lain, kita melakukan senam sendiri atau aktivitas fisik di rumah untuk melakukan olahraga tersendiri ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita pagi hari kita berjalan, mengkelilingi halaman rumah kita untuk melihat standar kesehatan kita ya Bapak Ibu. Nah, sudahnya konseling atau penyuluhannya ya Bapak Ibu. Kelompok ibadahnya yaitu senam bersama dan penyuluh kesehatannya juga, serta program pemerintah secara bersama senam bersama yaitu kebugaran Bapak Ibu. Kita bisa lihat dari hasil dengan pemeriksaan di puskes haji yang Bapak Ibu tuju. Nah, kalau kebugaran Bapak Ibu sudah bagus, sudah cukup, insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya dengan penyuluhan kesehatan yang seperti ini kita lakukan. Karena masa pandemi ini kita tidak bisa berkumpul ya Bapak Ibu. Jadi kita melaksanakannya dengan aktivitas dengan Zoom meeting. Untuk membantu Bapak Ibu bisa mengenal tentang tips kesehatan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Dan latihan kebugaran. Latihan kebugaran bisa Bapak Ibu laksanakan, bisa sendiri atau bergabung dengan kelompok dari tempat kita adakan latihan kebugaran tersebut. Next. Nah, anjuran kesehatan yang harus dipatuhi kita sebagai jemaah ya Bapak Ibu ya, jangan lupa istirahat yang cukup Bapak Ibu. Kita memerlukan untuk istirahat yang cukup agar tubuh kita merasa sehat. Sudahnya makan tepat waktu dan makan yang bergizi Bapak Ibu ya, jangan lupa. Ingat, kita harus minum sesering mungkin. Biar kita haus tidak haus, kita tetap minum ya Bapak Ibunya. Apalagi Provinsi Indonesia dengan provinsi luar negeri sangat berbeda cuacanya, tipsnya. Nah, jadi kalau kita keluar dari pondokan, kita harus berusaha untuk melindungi diri kita dengan alat pelindung diri seperti payung, kalau kita keluar dari luar rumah, water spray, dan sendal. Nah, sendal tadi sudah dijelaskan, jangan sampai Bapak Ibu lupa memakai sendal di sana untuk melindungi kaki Bapak Ibu agar tidak terjadi kelecetan atau luka. Jangan lupa memakai masker. Nah, sekarang ini kita diwajibkan pakai masker kita kalau kita keluar rumah atau kita mau berkumpul. Ingat Bapak Ibu, kita lebih baik menghindari daripada kita menghindari. Lanjutnya, next.
Next. Nah, cuci tangan pakai sabun nih Bapak Ibu ya, jangan lupa kalau kita makan sebelum memakan sesuatu kita harus mencuci buah-buahan tersebut ya Bapak Ibu ya, jangan lupa. Nah, masker itu sangat penting kita pakai sehari-hari, apalagi kita dalam keadaan batuk pilek ya Bapak Ibu ya, jangan sampai virus tersebut menyebar ke kawan kita. Jadi kalau bisa Bapak Ibu juga harus rajin-rajin pakai masker. Sudahnya ganti masker. Kalau bisa ya Bapak Ibu ya, kalau ada masker yang kain itu juga harus juga dipakai. Nah, minum susu yang sudah disterilkan. Maksudnya minum susu yang disterilkan, minum susu yang sudah memang wajib untuk diminum. Jangan minum yang bukan apa maksudnya itu kayaknya susu onta itu nggak perlu kita minum itu. Nah, sudahnya juga kontak langsung dengan unta, kalau bisa kita jauhi, jangan sampai kita mendekati unta itu atau Bapak Ibu ya. Next. 1 menit lagi Bu ya. Next. Halo. Ya. Terima kasih. Nah, ini piagam penghargaan yang kita dapatkan selama kita menjadi petugas kesehatan. Dari semenjak tahun 2016 itu piagamnya sudah ada. 2016, 2017 dari Arab Saudi ya, 18 dan 2019 terakhir. Di 2020 ini kita tidak bersana karena ada pembatalan. Insya Allah di tahun 2021 kita akan berangkat ke Tanah Suci ya Bapak Ibu ya. Semoga kita sehat selalu dan menjadi haji yang mabrur. Demikian materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni atas materi yang luar biasa mengenai sosialisasi haji sehat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke materi berikutnya. Materi yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk materi keempat ini akan disampaikan oleh Dr. Hendra Yanto. Beliau sehari-hari bekerja di Puskesmas Kertapati dan materi yang akan disampaikannya adalah tentang mengenali faktor risiko pada jamaah haji. Dan insya Allah mudah-mudahan Dr. Hendra Yanto ini akan tergabung dalam tim kesehatan kloter khususnya, yaitu kloter di Palembang. Mudah-mudahan menemani Bapak Ibu sekalian. Dr. Hendra Yanto, apakah sudah bergabung di Zoom, Dok? Ya, silakan Dok, kami persilakan. Kameranya nggak hidup, Dok? Nggak nyala ya, Dok ya? Hidup. Oke, siap. Oke, silakan, Dok. Terima kasih Bapak Moderator, Kak Arihana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hendra Yanto. Saya biasa sehari-hari bekerja di Puskesmas Kertapati. Teman-teman akan bertugas sebagai calon PPIH tahun 2442 Hijriah. Terima kasih kepada KBIH IGM dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu calon jemaah haji KBIH IGM. Oke, ini slide-nya. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana mengenali faktor resiko kesehatan khususnya pada jemaah haji. Kenapa faktor risiko ini sangat penting? Karena risiko merupakan suatu keadaan yang dapat mengakibatkan cedera atau penyakit pada seseorang. Nah, ini pendahuluannya kepada Bapak Ibu dan calon jemaah haji. Pada tahun 2019 yang lalu, jemaah haji Indonesia ini mendapat penambahan 10.000 sehingga menjadi 231.000 jemaah.
Setiap tahun jutaan jiwa umat muslim dari lebih dari 160 negara di seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Lanjut. Next slide. Nah, ternyata Bapak dan Ibu jamaah haji, dari 135.000, dari yang 231.000 jiwa pada tahun 2019 tersebut, ternyata jemaah haji resiko tinggi kesehatan yang tiba di Arab Saudi sebanyak 135.764 orang atau 62,94% dari total seluruh jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi. Ini cukup besar ya Bapak Ibu. Dan kategori resiko tinggi ini biasanya didapatkan dari umur yang lebih dari 60 tahun atau dengan penyakit penyerta seperti DM, hipertensi, atau jantung, dan yang lainnya. Next. Next slide. Nah, ini gambaran penyakit terbanyak pada jemaah yang dirawat di KKHI, di mana pneumonia atau penyakit peradangan paru-paru ini biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus. Lalu ada COPD, ini adalah penyakit paru menahun. Biasanya di puskesmas saya ketika memeriksa pasien haji banyak juga pasien ini yaitu penyakit COPD. Lalu daripada penyakit jantung, dan ini yang 3 terakhir ada diabetes, hipertensi, dan asma juga termasuk banyak pasien yang dirawat di KKHI. Next. Next slide. Lalu bagaimana kita mengendalikan faktor risiko tersebut? Faktor risiko bisa kita bagi menjadi 2, yaitu faktor risiko internal, yaitu kondisi kesehatan dan penyakit yang melekat pada jemaah. Lalu faktor risiko eksternal, seperti tertular penyakit, aktivitas fisik yang padat, iklim, lingkungan, di mana faktor risiko internal dan eksternal ini akan menyebabkan jemaah haji bisa sakit bila kita tidak mengendalikan faktor risiko tersebut. Next. Lanjut. Nah, ini akan kita bahas faktor risiko di pesawat. Mungkin ini agak mungkin tidak diperkirakan ya, karena biasanya perjalanan kita ke Arab Saudi ini agak panjang, waktunya sekitar selama 9 sampai 12 jam, di mana terdiri ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan masalah kesehatan pada Bapak Ibu. Yang pertama itu dehidrasi. Mungkin ini kita tidak mengira di mana kondisi pesawat yang dingin justru bisa menyebabkan dehidrasi. Ternyata Bapak dan Ibu jemaah haji, pada kabin pesawat ini terjadi suatu kelembapan yang rendah. Dan biasanya Bapak dan Ibu jemaah haji ini cenderung tidak mau mengurangi minumnya karena dia kurang ingin untuk pergi ke toilet karena tidak nyaman mungkin ya, karena buang air kecil di toilet, sehingga dia cenderung mengurangi konsumsi air minum. Lalu bagaimana kita menghindarinya, yaitu walaupun kita tidak merasa haus, kita usahakan tetap konsumsi cukup air minum sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan dehidrasinya. Yang kedua itu barotitis aerotitis. Barotitis ini adalah peradangan atau cedera pada telinga yang disebabkan oleh perubahan tekanan udara di pesawat secara mendadak. Kondisi ini biasanya ditandai dengan kuping yang terasa pengang, sakit atau nyeri pada telinga. Ini biasanya kita perkirakan biasanya terjadi ketika pesawat itu akan lepas landas atau mendarat. Nah, lalu bagaimana kita mencegah faktor risiko tersebut? Yang pertama itu bisa dengan dilakukan jangan tidur saat pesawat lepas landas atau mendarat. Cobalah untuk menguap atau menelan ludah untuk mengurangi telinga yang pengang. Lalu konsumsi permen atau punya permen karet, minum selama penerbangan. Dan jika hal tersebut tidak berhasil, kita bisa melakukan hal seperti yang digambar, yaitu tarik napas, lalu jepit hidung dengan jari dan tutup mulut, kemudian hembuskan napas secara perlahan melalui hidung yang tertutup. Tapi ini perlu Bapak Ibu perhatikan, ketika kita memberikan tekanan melalui hidung tersebut, meniupnya, jangan terlalu kuat ya, karena ini bisa bermasalah juga. Jadi agak pelan-pelan sehingga terasa terbukanya saluran udara. Nah, yang ketiga itu DVT. Nah, ini memang agak mengerikan juga gambarnya, jadi kakinya bengkak. Ini biasanya penyakit deep vein thrombosis
yang disebabkan oleh pembekuan gumpalan darah ya. Jadi biasanya pada jemaah haji yang karena waktu perjalanan yang panjang itu mengakibatkan jemaah haji biasanya hanya tidur saja ya, jadi kurang peregangan. Nah, ini cara untuk menghindari faktor risikonya bisa dilakukan dengan peregangan. Nanti mungkin jangan terlalu aneh, nanti di pesawat kita akan melakukan peregangan sehingga bisa terhindar dari DVT tersebut. Next slide. Nah, ini ada juga abdominal bloating, ini perut kembung maksudnya. Ini bisa kita hindari dengan mengurangi sebelum kita naik pesawat, dengan mengurangi makanan berminyak dan minuman yang bersoda. Lalu ada jet lag ini perasaan mengantuk ya, mengantuk karena perbedaan waktu di Indonesia dan di Arab Saudi, sehingga ketika kita melakukan perjalanan jauh, kita dalam tubuh kita itu merasa terjadi perbedaan waktu yang sehingga kita merasa terjadi rasa gangguan tidur berupa rasa kantuk pada siang hari dan sulit tidur pada malam hari. Lalu serangan jantung, next slide. Lanjut. Nah, ini yang seperti yang dibicarakan oleh Bapak Fauzudin tadi, faktor risiko di Mekah yaitu ada iklim pola musim di Arab Saudi di mana kita dapatkan pada April sampai September terdapat musim panas, Oktober dan Maret terdapat musim dingin. Sehingga pada tahun depan kemungkinan kita akan mendapatkan musim yang panas yaitu sekitar 40-55 derajat. Ini sangat ekstrim ya. Next slide. Lanjut. Lanjut aja, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin penyakit-penyakit yang disebabkan oleh heat stroke tadi ya. Jadi ketika kita terjadi serangan panas, ada juga penyakit lain penyerta dari sengatan panas yaitu mimisan, kulit dan bibir kering pecah-pecah, atau heat exhaustion adalah kondisi sebelum jatuh kepada sengatan panas. Lanjut. Ini salah satu dari faktor eksternal ya Bapak Ibu ya. Ini ada kelelahan. Pengertiannya ada kondisi yang ditandai oleh adanya keletihan, kejenuhan, ketegangan otot, perubahan dalam kebiasaan makan dan tidur. Pencegahannya itu istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam setiap hari, kurangi kegiatan yang tidak perlu dan banyak menguras tenaga, dan bila sakit keluar pondokan hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Makan makanan yang bergizi, perbanyak makan buah-buahan dan minum yang cukup, serta suplemen vitamin. Persiapkan fisik untuk kegiatan ibadah haji pada Armina, wukuf dan umroh. Bila lelah, sebaiknya jangan dipaksakan melaksanakan kegiatan yang bukan wajib. Lanjut. 1 menit lagi dok ya. Ya. Potensi lanjut. Nah, ini potensi penyakit di Arab Saudi. Ini ada beberapa penyakit yang saya tampilkan yaitu meningitis, ispa, flu, diare, polio, hepatitis, MERS-CoV. Inilah kenapa Bapak dan Ibu diwajibkan dilakukan vaksin meningitis ya. Ini karena meningitis ini termasuk penyakit yang berat sehingga ya ini bisa menyebabkan kematian. Lalu juga ada MERS-CoV ya. MERS-CoV ini sama seperti yang tadi dibilang Bapak Fauzudin, di mana kita harus menghindari onta ya, karena ini biasanya di sumber penularannya melalui onta. Lanjut. Nah, ini termasuk dari faktor internal dari Bapak dan Ibu sendiri ya. Jadi ada potensi penyakit degeneratif. Ini ada pasien dengan sakit asma, penyakit jantung, hipertensi, DM, stroke, dan demensia. Mungkin saya akan menerangkan tentang asma ya. Asma merupakan penyakit yang sering diderita jemaah haji Indonesia. Asma ini biasanya penyempitan saluran nafas akibat peradangan lama yang ditandai oleh sesak nafas dan batuk. Balik ke tadi aja Pak, nggak usah dilanjutin, yang balik ke ini, faktor internal tadi. Yang degeneratif. Di mana asma ini ditandai oleh sesak nafas, batuk, nafas berbunyi, mengi, dan dada terasa berat. Faktor penyebab asma ini biasanya disebabkan oleh keturunan, lingkungan, yaitu terhirup oleh polusi udara, bulu binatang, dan bahan kimia. Lalu gimana kita untuk mengendalikan faktor risiko asma tersebut?
yaitu bisa dilakukan dengan hindari faktor yang dapat menyebabkan asma. Istirahat yang cukup, hindari stres, periksa kesehatan secara teratur, dan minum obat sesuai anjuran dokter. Yang kedua yang mungkin yang agak banyak juga diderita oleh jemaah haji yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan hormon insulin yang dimana ditandai oleh peningkatan kadar gula darah, di mana gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, gula darah 2 jam pos puasa lebih dari 200 mg per desiliter. Gejala yang sering timbul yaitu sering kencing, sering merasa lapar, sering merasa haus, penurunan berat badan dalam waktu cepat, sering kesemutan, mudah lelah, penglihatan kabur, dan kulit gatal. Lalu bagaimana kita mengendalikan faktor risiko diabetes mellitus tersebut? Yaitu dengan olahraga secara teratur, dilakukan 3-5 kali per minggu selama 30-45 menit. Olahraga yang dianjurkan yaitu jalan kaki, bisa senam atau bersepeda. Makan makanan bergizi seimbang, berbanyak makan sayur, kurangi gula dan garam, hindari manis buatan, termasuk minuman bersoda, periksa kesehatan secara teratur, minum obat sesuai anjuran, aktivitas. Ini seperti contoh yang digambar, di mana terjadi infeksi, ya, infeksi pada kaki. Ini biasanya makanya kita anjurkan memakai sandal atau sepatu pada pasien DM. Saya rasa untuk materi yang saya berikan cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok atas materi yang telah diberikan untuk kita mengetahui faktor risiko pada jemaah haji. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita menginjak kepada materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima. Untuk materi yang kelima ini, Bapak Ibu sekalian, akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Rika Kamelia, MARS, Manajemen Magister Rumah Sakit. Kemudian, adapun sehari-hari Ibu Dr. Rika ini bekerja di PBLK Palembang. Dan untuk materi yang akan disampaikan adalah bagaimana kita stres saat pandemi maupun nanti pada saat kita menunaikan ibadah haji. Ibu Dr. Rika, apakah sudah bergabung di dalam? Sudah. Oh, baiklah. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Rika. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik semua ya. Baik, coba sesudah begitu banyak materi yang disampaikan, saya melihat di beberapa layar ini Bapak Ibu itu keningnya agak berkerut, garis bibirnya ke bawah. Coba kita tersenyum dulu. Seperti disampaikan oleh Dr. Komaria tadi, Dr. Komaria udah bilang banyak tertawa. Nah, terkait dengan stres juga, itu juga sama. Tertawa dan tersenyum, oke? 20 detik, silahkan hitung sendiri, tarik garis bibir ke atas, sampai kurang lebih 2 cm, hitung sendiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Pak Ari, ini? Ya, terima kasih. Nah, ada ketahuan lagi. Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu menyampaikan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada satu yang bila dia baik, baiklah semua, dan bila dia buruk, buruklah semua gitu. Dan itu adalah kolbu atau hati. Berikut. Kenapa stres? Stres itu berkaitan dengan hati atau kolbu kita. Stres adalah respon yang tidak baik, respon di fisik, dan perilaku yang terjadi pada seseorang yang timbul saat ada ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan. Pengennya kita berangkat, tahu-tahu nggak berangkat. Pada sebagian besar kita yang mungkin merasa tidak bisa menerima, itu akan ada rasa deg-degan, rasa
nggak nyaman, rasa mual di tubuh kita, gitu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang merasakan demikian ya. Oke, layarnya ada. Kalau misalnya memang Bapak merasa demikian, bisa mengangguk. Kalau enggak, bisa merespon dengan tidak gitu. Jadi 2 jam itu dalam posisi yang sama, begitu itu juga harus hati-hati. Aliran darah tetap harus lancar. Jadi silakan Bapak Ibu berekspresi ya. Berikut. Oke, beberapa gejalanya bisa mudah marah, tangan dan kaki berkeringat, kemudian ada mual, cepat lelah, sulit konsentrasi, nyeri ulu hati, kadang sakit kepala. Ada Bapak, Ibu mungkin merasa sering sakit kepala begitu, tetapi begitu ditensi normal. Diperiksa sering sakit di punggung, di pundak, pada saat di pemeriksaan kolesterol, trigliserida ternyata normal. Itu bisa salah satu gejalanya, atau kita tinjau ada apakah ada stres di situ. Isolasi diri, ada yang berat badannya jadi meningkat karena begitu merasa tidak nyaman hatinya, maka akan banyak yang dimakan atau banyak minum-minuman yang manis begitu. Atau ada juga yang responnya berupa tidur yang berlebihan, cepat panik, kemudian ada yang sulit tidur. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang beberapa hari sesudah belum jadi berangkat, itu baru mau tidur, udah cepat sekali terbangun lagi. Ada suara sedikit langsung terbangun. Itu coba barangkali sekarang sudah bisa menerima ya, sehingga udah bisa tidur lagi gitu. Berikut. Manajemen stres adalah teknik dan program yang bertujuan untuk membantu orang untuk menghadapi stres dengan efektif dan menganalisa apa penyebabnya sehingga bisa mengambil langkah positif untuk meminimalisir efeknya. Stres itu ada ya bisa baik dan tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu pada saat kita keluar gejala-gejala yang seperti disampaikan tadi, maka kita akan harus mengevaluasi, menanyakan kepada diri, udah diperiksa fisiknya, udah diperiksa tensi, udah periksa darah, ternyata semua baik dan normal. Barangkali ada sesuatu. Nah, silahkan Bapak Ibu tinjau, cari, mungkin ada faktor yang belum selesai di diri atau di lingkungannya. Berikut. Pahami stres kita, identifikasi sumber stres. Banyak, bisa saja untuk ibu-ibu. Sudah pagi bangun tidur, habis itu makanan sudah disediakan, tidak dimakan. Dimakan, tapi habis itu ada, aduh kenapa begini, kenapa kurang manis, kurang asin, dan komentar-komentar yang bila terjadi tahun demi tahun, maka menimbulkan rasa tidak nyaman di hati. Yang kedua, belajar mengenali tanda awal stres. Gejala-gejala yang tadi sudah. Di awal ada baru jantung berdebar, sering keringat tangan dan kaki itu berkeringat gitu. Faktor itu juga bisa mempengaruhi ke jantung. Makanya tadi disampaikan oleh Dr. Komaria, hindari stres adalah sebagai salah satu cara untuk menjaga jantung kita tetap sehat. Pahami cara kita mengatasi stres, sehat, baik atau tidak. Tidak itu seperti kadang ada yang merokok dengan meminum banyak minum manis atau minuman yang tidak sehat atau tindakan-tindakan yang lain. Terapkan cara sehat dalam mengatasi stres, buatlah merawat diri sendiri itu sebagai prioritas. Kemudian minta bantuan bila diperlukan. Pada saat ternyata semua tidak bisa kita selesaikan, barangkali kita perlu menemui orang yang lebih ahli, lebih paham untuk mencari kenapa kondisi kita bisa seperti ini. Baik, berikutnya. Oke, teknik mengelola stres. Ada yang bisa kita ubah, Bapak Ibu. Satu, situasi, misalnya di fisik atau sosial, kebisingan, dan lain-lain. Saya lebih melihat ke diri sendiri. Untuk ke diri sendiri ada coping aktif, ada relaksasi. Coping aktif itu adalah ada tindakan yang bisa kita lakukan secara aktif untuk mengatasi, mengelola faktor-faktor yang menyebabkan hati kita menjadi tidak nyaman. Satu, komunikasi. Silakan berkomunikasi dengan orang-orang
yang kita bisa percaya. Teknik komunikasi itu ada banyak, Bapak Ibu. Satu, bisa dengan berbicara, menyampaikan apa yang kita nyaman atau tidak nyaman. Yang kedua, bisa juga dengan menulis. Mungkin Bapak Ibu ada yang nggak bisa menyampaikan kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada orang-orang terdekatnya, apa penyebab ketidaknyamanan, silahkan menulis. Ambil selembar kertas, atau kalau supaya kelihatan kita bisa menilai, meninjau beberapa tahun yang akan datang, bikin suatu buku, silahkan menulis. Tulis apapun. Tidak usah dipikirkan. Semua rasa yang tidak nyaman di hati, silahkan Bapak Ibu tuliskan. Itu bisa mengeluarkan ketidaknyamanan yang ada di hati. Bisa juga yang ketiga dalam bentuk menggambar. Ada orang-orang yang memang Allah karuniai kemampuan untuk menggambar, dia akan membuat gambar. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu ada yang pelukis anak-anak yang pada saat dia marah itu arsirannya seperti apa, pada saat dia tenang, dia senang hatinya, maka warna-warnanya akan seperti apa. Itu dengan menggambar pun bisa mengeluarkan sebagai teknik mengelola stres. Kemudian kelola waktu, lakukan delegasi, dan susun skala prioritas. Yang keempat adalah kontrol, monitoring, dan feedback. Barangkali untuk orang-orang yang bekerja di kantor, Bapak Ibu masih ada bekerja di kantor atau memiliki bisnis, begitu, lakukan monitoring dan feedback itu bisa dilakukan secara kontinu. Yang berikutnya diri sendiri. Tadi diri sendiri itu harus dilakukan perawatan diri, bisa dengan relaksasi. Ini untuk secara umum ya Pak, tidak muslim ini. Jadi bisa mereka yoga atau meditasi, kemudian break, lakukan liburan atau piknik. Jadi Bapak Ibu pada saat merasa tidak nyaman, mengerjakan ini salah, ini tidak bisa, ini tidak benar, ada saja orang yang mengomentari diri kita, maka stop dulu. Silahkan Bapak Ibu menjeda diri. Yang berikutnya olahraga. Silahkan melakukan olahraga pagi atau sore. Kemudian penerimaan. Hargai diri sendiri. Pada saat kita mungkin target tidak tercapai sehingga hati merasa tidak nyaman karena target yang tidak tercapai, coba lakukan evaluasi. Setelah itu coba turunkan standar. Hargai pencapaian diri. Pada saat kita sudah mencapai target tertentu, misalnya 3/4 dari target, coba hargai diri sendiri. Alhamdulillah ya Allah, diri saya sudah mencapai pada posisi ini. Terima kasih diri yang sudah menyebabkan saya pada posisi ini. Yang berikutnya, lakukan hobi. Pada masa pandemi, banyak ibu-ibu itu ternyata menambah hobi dengan bercocok tanam. Kalau itu tidak memberatkan keuangan, silahkan lakukan. Atau hobi yang lain, menggambar, menulis, membuat buku, silahkan lakukan. Berikut. Adik, jangan berisik ya. Saya mohon maaf, anak saya semakin saya berbicaranya panjang dan tinggi volumenya, maka dia juga akan meningkatkan volume. Yang berikutnya, strategi meningkatkan kondisi mental selama pandemi. Yang pertama, perhatikan kesehatan fisik kita. Cek kesehatan secara teratur. Apakah mengecek kesehatan secara teratur harus selalu medical check up? Tidak. Bapak Ibu bisa mengukur patokannya adalah lingkar perut. Kalau laki-laki itu tidak boleh lebih sama dengan 90 cm, kalau wanita itu 80 cm, tidak lebih dari 80 cm. Jadi kalau misalnya sudah lebih, coba evaluasi apa yang sudah dimakan, bagaimana aktivitas fisiknya. Kemudian enyahkan rokok, alkohol, dan perilaku yang tidak sehat. Rutin melakukan aktivitas fisik, kemudian diet rendah lemak dan garam, istirahat cukup, batasi waktu menggunakan HP, laptop, dan elektronik lain 30 menit sebelum tidur. Kalau Bapak Ibu sudah biasa tidur siang, coba tolong 30 menit sebelumnya, lepasin HP, TV-nya dimatikan, karena kadang-kadang kita tidur malam itu TV yang nonton kita, bukan kita yang nonton TV. Berikutnya kelola stres. Yang
Next slide. Mohon maaf. Apa Gatel lah, katanya? tenggorokan gatel. Oke, yang berikut adalah bagaimana mengelola langkah yang dilakukan adalah perhatikan kesehatan mental kita. Fokus pada pikiran positif. Lakukan afirmasi positif setiap pagi. Pada saat kita bangun tidur, Bapak Ibu bisa sesudah membaca doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyat, itu Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada, oke, alhamdulillah ya Allah, sekalian jurnal syukur ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bangun pada hari ini. Habis itu duduk, tahan 20 detik, sambil mengatakan, saya sehat, saya bahagia, saya ceria, saya semangat, saya akan berhasil pada hari ini. Itu Bapak Ibu lakukan setiap hari untuk mensugesti diri kita sendiri. Kenapa? Jadi ternyata pemikiran yang secara konkret itu adalah 5-10% dari pemikiran kita. Sedangkan 90%-nya sampai 95% itu adalah pikiran bawah sadar. Bagaimana caranya supaya kita berpikiran positif? Biasakan untuk menanamkan pikiran positif dari bangun tidur hingga kita tidur lagi. Kalaupun agak sulit, pada saat bangun tidur, sampaikan, saya sehat, saya bahagia, keluarga saya sehat, kami baik-baik saja, kami akan maju pada hari ini. Jurnal syukur. Jurnal syukur dilakukan, syukuri setiap hal yang kita peroleh dari bangun tidur dan juga dilakukan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur juga untuk menanamkan pemikiran positif, cari hal positif yang terjadi pada hari ini. Memiliki rumah itu adalah hal yang positif. Tidak semua orang punya rumah. Bisa buang air kecil, itu adalah hal yang harus kita syukuri. Bapak Ibu pasti tahu banyak orang yang tidak pada saat tidak bisa buang air kecil, mungkin ada batu, mungkin ada prostat, ada sesuatu, ternyata susah sekali, agak tidak enak sekali kalau kita ternyata tidak bisa buang air kecil atau buang air besar. Jadi yang kecil-kecil saja Pak, yang tampak di diri kita setiap hari itu yang kita syukuri. Nggak usah lihat yang besar. Lakukan kegiatan spiritual, beribadah, dan berdoa. Seperti saya sampaikan tadi, pada saat kita merasa ini kok nggak beres, ini kok tidak selesai, kenapa kita tidak berangkat, kenapa begini, kenapa begitu, duduk menjeda diri, diam dulu. Me time dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Seringkali kita membicarakan Allah, tapi kita tidak ngobrol dengan Allah. Nggak datang langsung ngomong sama Allah, ya Allah, ini kondisi saya pada hari ini, saya belum bisa berangkat, mohon ya Allah, izinkan hati saya bisa menerima kondisi ini. Tidak harus dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk ngobrol. Selalu lakukan setiap kita menerima hal-hal yang, terutama hal tidak enak. Tetapkan prioritas. Buat daftar kegiatan. Jadi malam, ibu-ibu tuh biasa besok pagi jam segini ngerjain ini, habis ini ngerjain ini, habis ini ngerjain ini, gitu kan. Susun daftar. Biasakan untuk menyusun daftarnya itu sampai malam hari. Syukuri setiap pencapaian yang telah Bapak Ibu selesaikan. Dan syukuri setiap target yang berhasil diraih. Beri penghargaan diri sendiri untuk mencapai yang tersebut. Ada beberapa yang kita merasa kita sudah melakukan hal yang terbaik. Tetapi ternyata ada saja orang-orang terdekat kita yang mungkin tidak merasa ini nggak cukup, harusnya bisa lebih baik dari ini. Tetap menerima yang disampaikan kepada kita untuk bahan evaluasi, tetapi untuk diri sendiri, kita tetap mensyukuri, ya Allah, saya sudah sampai pada target seperti ini. Ini yang maksimal bisa saya lakukan, ya Allah. Terima kasih atas izin-Mu, maka aku bisa mencapai posisi ini. Setiap hari kita sampaikan itu, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Berikut, lakukan kegiatan secara rutin, lakukan kegiatan yang menyenangkan, kemudian batasi
akses terhadap media. Cari berita dari sumber terpercaya. Bapak Ibu pasti mengakui bahwa kadang kita ngelihat seperti yang disampaikan oleh Dr. Komaria kalau nggak salah tadi, ngelihat medsos kok tulisan kemarahan, ketidaksenangan dia gitu. Kadang sampai ke dalam hati kita juga bahwa sehingga kita juga ikut emosi, ikut marah. Atau ada yang berita yang membuat kita menjadi sedih sekali, kecewa sekali, begitu. Atau menonton, hindari, cukupkan. Pada saat Bapak Ibu merasa begitu membaca, melihat, menonton, akses dari media tersebut, emosi memuncak, rasa marah keluar, kemudian keluar keringat dingin di tangan dan kaki, stop. Mundur, jangan diteruskan. Sayangi diri sendiri, sayangi jantung Anda, karena kita tetap harus sehat untuk hari-hari berikutnya. Tetaplah sibuk dan lakukan banyak hal. Lakukan kegiatan yang menyenangkan, yang mengalihkan kita dari rasa cemas atau tidak nyaman. Selalu niatkan semua yang kita lakukan adalah untuk membahagiakan dan memuliakan orang lain. Pada saat kita membahagiakan orang lain, melihat orang lain bahagia, maka hati kita pun akan bahagia. Tanpa harus kita cari bahagia itu, maka kita sudah menjemput bahagia dengan membahagiakan dan memuliakan orang lain. Bisa dengan memberikan senyuman. Oke, Bapak Ibu, silakan senyumnya lagi dikeluarin, tarik bibir, tinggi ujung bibirnya. Oke, itu ada Bapak senyum. Ayo senyum Pak, senyum. Tarik ujung bibirnya. Kemudian beri bunga kepada orang yang saudara, tetangga kita yang mungkin dalam kondisi tidak sehat. Beri makanan kepada tetangga. Mungkin tetangga tidak suka, tapi sebelum kita memberikan makanan atau membuatkan makanan untuk orang lain, kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, aku buat kolek durian nih untuk tetanggaku. Aku niat ini untuk memperoleh ridho-Mu. Maka ya Allah, izinkan aku bisa membahagiakan tetanggaku. Pada saat ternyata penerimaan dari orang-orang yang kita beri itu tidak sebaik yang kita harapkan, maka kita tetap akan menerima nilai positifnya. Kenapa? Karena kita yakin, kita tahu kita melakukan ini untuk Allah dan berharap Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Melakukan banyak hal dengan memberikan hadiah pada orang lain. Kawan sekantor, kawan semeja, tetangga, saudara, adik, kakak, silahkan kepada siapa saja. Berikut. Oke, tetap menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Walaupun kita batasi akses dengan media, kita bisa mempertahankan hubungan sosial orang lain pada saat kondisi pandemi sekarang dengan by WA, dengan Facebook, atau email, atau dengan menelpon. Beri salam, sampaikan doa untuk para sahabat, saudara, handai tolan melalui sosial media. Dengan berdoa, insya Allah, pada saat kita berdoa untuk diri sendiri, mungkin ada hijab antara kita dengan Allah. Salah satu hijabnya adalah dosa kita. Tetapi pada saat kita mendoakan orang lain, sahabat, saudara, handai taulan, orang tua, kakak, adik, maka malaikat akan mengaminkannya. Ya Allah, doa semoga dia juga mendapatkan hal yang sama dengan doanya. Jadi, perbanyak doa Bapak Ibu untuk orang lain. Mari kita saling mendoakan, semoga Pak Samuji, Pak Hafiari, dan Bapak Ibu sekalian ini bisa berangkat haji di tahun 2021 dengan tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Lakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, bisa bersedekah, donor darah, beri makan pada orang kekurangan, kemudian beri dukungan dan bantuan spirit atau materi kepada kerabat, sahabat, tetangga, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Berikut. Oke. Keajaiban datang kepada orang yang yakin dan percaya. Pada saat ada hal yang tidak menyenangkan hadir pada diri kita, maka 5 ini bisa kita lakukan. Yang pertama, yakin. Yakin bahwa segala hal yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah berikan.
Keyakinan ini akan membuat hati kita tenang dalam menerima segala hal, enak ataupun tidak enak, membahagiakan ataupun tidak. Kemudian sesudah kita yakin bahwa ini dari Allah, maka kewajiban kita yang berikutnya adalah terima. Dan keajaiban akan datang pada saat kita menerimanya di tumbukan pertama. Apa itu tumbukan pertama? Pada saat disampaikan, Bapak nggak jadi ya berangkat, maka itu bukan marahnya duluan yang keluar. Bukan kecewanya, bukan sedihnya. Oh, baik Allah, ini darimu. Pasti ada hal yang terbaik yang engkau beri dari kejadian ini. Terima kasih ya Allah. Aku serahkan kembali kepadamu, aku mohonkan ikhlaskan hatiku, aku pasrahkan tahun depan, aku bisa berangkat haji, engkau beri kesehatan, kemudahan, keberkahan. Itu yang diserahkan. Sesudah, bagaimana kita bisa menyerahkan, mengembalikan ke Allah kalau kita sendiri belum menerima. Terima. Sesudah kita yakin bahwa memang ini dari Allah, kita terima. Sesudah kita terima, kita kembalikan ke Allah dan tetap meminta. Oke, yang berikut adalah syukur. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Slide berikut. 2 menit lagi, Dok, ya. Ya, slide berikut. Oke, terima kasih. Ada quote dari saya, bila kita tidak mampu menyelesaikan persoalan kita, keluarlah, bantu orang lain menyelesaikan persoalannya. Seringkali kita tidak bicara dengan Allah. Membicarakan Allah, tapi nggak ngobrol langsung sama Allah. Demikian, rasanya itulah hakikat dari haji. Labaik Allahumma labaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Jadi pada saat ada yang nggak enak, kata, tahun ini nggak jadi berangkat karena pandemi. Ya Allah, ini tubuhku, ini diriku, aku turut apapun kehendakmu. Karena ini adalah kehendakmu, maka aku ikhlas ya Allah menerima kondisi ini. Aku pasrahkan padamu ketenangan hatiku. Aku pasrahkan padamu kesehatan diriku. Aku pasrahkan diri padamu kesehatan jiwaku. Temani aku ya Allah dalam segala ikhtiar ini. Temani aku ya Allah dalam segala kondisi ini. Aku titipkan segala hal di luar jangkauanku padamu. 1, ikhlas menerima. 2, pasrah ke Allah mana yang terbaik. 3, minta Allah temani dalam kita menghadapi kondisi saat ini. 4, titipkan semuanya ke Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bapak Ibu, jiwa dan fisiknya. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok atas materi yang diberikan. Biasa kita untuk selalu mengingatkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan semua materi dengan sumber kita pada hari ini. Tibalah kita saatnya pada sesi tanya jawab dan diskusi. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh mengacukan tangannya atau boleh mengetik kolom chatnya. Boleh silakan. Boleh meng-unmute sendiri boleh atau mengangkat tangan. Pak Amrizal Pak ya? Ya. Silakan Pak Amrizal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ada komen-komen dari bapak-bapak, ibu-ibu katanya materi ini kan terlalu padat. Artinya mereka tidak tertangkap gitu kan apa yang dijelaskan. Alangkah baiknya materi bahan tayangnya di-sharekan di kelompok di WA ini. Nanti bisa dilihat kembali gitu Pak. Ya, baiklah Bapak. Nanti akan kita bahannya dan juga setiap kami mengadakan ini kami rekam dan nanti akan kami share di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi penjelasan sambil bisa membaca materi yang akan kami berikan.
Mohon maaf dan harap maklum Bapak Ibu Oke, makasih. adanya, dan kami berusaha agar nanti materi akan diberikan, terus juga Bapak Ibu bisa menonton di YouTube setelah kami rekod tadi. Terima kasih Pak Amrizal sarannya. Assalamualaikum Pak. Silakan Bapak, langsung saja. Assalamualaikum Pak. Saifullah Awam. Ya, silakan Bapak. Saya? Ya, silakan Pak. Ya, gini Pak, saya mau tanya. Ini kan mengenai masalah kesehatan haji. Kita kan tahun lalu sudah diperiksa haji, Pak, dengan mengeluarkan biaya sendiri dan tidak jadi berangkat. Yang mau saya tanyakan untuk tahun depan, apakah hal tersebut akan kita ulangi lagi dengan mengeluarkan biaya lagi untuk pemeriksaan haji sebagaimana tahun lalu yang tidak jadi berangkat itu, Pak? Itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, ini sangat bagus sekali, biar nanti bisa sama-sama jamaah bisa mendapatkan informasi ini. Kami persilakan kepada teman-teman petugas. Nanti dulu Bapak ya, kita jawab dulu. Teman-teman dari petugas yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Atau mohon kesediaan Pak Fauzuddin mungkin untuk menanggapi pertanyaan Bapak tadi. Silakan Pak Fauzuddin. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, jadi pemeriksaan awal sudah itu Pak ya, sudah masuk semuanya. Tetapi kita harapkan Bapak tetap kontrol untuk memantau kesehatannya, ya. Jadi terutama vaksin, insya Allah tidak divaksin lagi kalau kemarin sudah vaksin yang meningitisnya, ya. Jadi kalau memang Bapak misalnya ada disarankan seharusnya tetap kontrol dengan harapan risiko kesehatan yang ada pada Bapak itu dapat terkendali, ya. Yang kita harapkan pada akhirnya nanti menjelang keberangkatan Bapak sudah siap berangkat. Ya. Jadi Pak, makasih. Ya, bagaimana Pak atas jawaban tadi? Ya, terima kasih Pak untuk sementara itu dulu yang saya dapat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi itu Bapak Asus X00TD yang mengacungkan tangan. Silakan boleh di-unmute. Ya, silakan Pak. Di-unmute Pak. Asus X00TD. Minta bantuan sama keluarganya. Itu sudah saya unmute Pak. Asus X00TD. Kayaknya masih bingung. Ini aja, Ibu Elvi Dewani. Ibu Elvi Dewani, kami persilakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tunjukkan ke Ibu Dr. Komaria. Assalamualaikum Ibu. Yang mau saya tanyakan, tadi diinformasikan, langsung pertanyaan ya. Tadi diinformasikan bahwa jantung koroner itu bisa aja menyerang kita tiba-tiba gitu ya. Pada saat pemeriksaan sebelum berangkat itu kita memang nggak punya penyakit itu sama sekali, dan kita juga nggak punya gen itu. Apakah persentase kita kemungkinan kena itu karena kelelahan? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Elvi ya atas pertanyaannya. Jadi memang untuk penyakit jantung koroner itu pasti harus ada faktor risikonya. Jadi kalau Ibu Elvi punya faktor risiko penyakit jantung koroner, misalnya diabetes, hipertensi, dislipidemi, obesitas, ya, mungkin ya kurang aktivitas, itu harus Ibu dulu, dicari dulu ya penyebabnya ya. Nah kalau kamu memang punya faktor risiko seperti itu, ya kemungkinan besar bisa terjadi serangan jantung akibat kelelahan. Tapi makanya kita untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner, serangan jantung, Ibu harus melakukan 10 jalan tadi, 10 jalan untuk pencegahan tadi. Ya, jadi dari sekarang Ibu mulai lakukan aktivitas fisik supaya faktor kelelahan di sana bisa terkurangi dengan aktivitas olahraga, kan, dengan olahraga yang teratur, sehingga begitu Ibu melakukan aktivitas fisik di sana seperti sa'i, tawaf, nanti wukuf di Arafah, ya, bermalam di Musdalifah itu, atau apalagi melempar jumroh itu ya. Nah nanti itu kan melakukan aktivitas fisik semua. Tapi kalau seandainya Ibu terlatih dengan berjalan kaki, olahraga,
di sebelum keberangkatan ini mudah-mudahan faktor kelelahan itu menjadi berkurang gitu karena aktivitas ibu sudah terlatih gitu. Ya itu aja Pak. Bagaimana Bu Elvi? Terima kasih Pak. Bu, bisa kita ya, bisa dimaklum. Nah, maksud saya tadi sebenarnya gini loh, saya kan nggak punya resiko itu gitu ya dari ke-10-nya. Sementara kegiatan saya juga hari-hari itu aktif gitu ya. Cuman saya itu punya keturunan gitu, katakan orang tua saya dia punya jantung gitu. Apakah nanti kemungkinan itu ada ke saya gitu karena saya kelelahan. Gitu. Ibu usianya berapa? 55. 55. Masih aktif. Kalau ibu hanya tidak mempunyai faktor risiko, semua yang saya sebutkan, tapi ibu hanya faktor risiko ditambah mungkin kalau masih haid, itu faktor risikonya kecil, Bu. Apalagi ibu sehari-hari tidak mungkin ya sering melakukan aktivitas ya. Kalau ibu olahraga selama sebelum keberangkatan ini, insya Allah faktor risikonya sangat kecil. Tapi kalau seandainya ibu tidak pernah olahraga, tidak pernah aktivitas fisik, ya, terus tiba-tiba ibu melakukan kegiatan yang berlebihan di sana, kan ibadah haji kan sering ya kita, apalagi lihat teman-teman umroh ikut umroh lagi, misalnya umroh berkali-kali kan, terus di selain itu kita juga sering misalnya lihat teman-teman belanja, kita juga ikut-ikutan belanja jalan sana sini kan itu kan capek, kelelahan itu bisa meningkat. Tapi kalau seandainya kita sudah melatih aktivitas kita di sini sebelum kita berangkat haji, insya Allah faktor risikonya sangat kecil. Ya, oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya. Satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri. Oh ya, silakan Pak. Pak, ini Asus ini Pak. Di unmute Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Minta tolong sama keluarganya. Pak Asus X00TD. Ada yang kenal Bapak Ibu dengan Bapak? Belum ngasih nama, merubah nama ini. Di unmute dulu Pak, ininya. HP-nya Pak. Dan kedengeran kami Pak, kedengeran. Assalamualaikum. Oh, ini Pak Suwanto. Nah, Pak Suwanto udah masuk nih. Maaf Pak Asus ya, itu dari tadi nggak bisa di-unmute terus. Pak Suwanto sudah masuk, silakan Pak Suwanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan paparan kesehatan ini, nanti apakah untuk yang ibadah haji itu akan dilakukan tes rapid ataupun swab ataupun vaksin depannya nanti? Ada tak gambaran? Terima kasih Pak. Ya, baiklah Pak Suwanto. Pertanyaannya cukup bagus sekali terkait ke depan bagaimana terkait pencegahan dari kesehatan jamaah haji. Baiklah, langsung saja kita jawab. Mohon izin Pak Fauzuddin lagi untuk menjawab terkait pertanyaan masalah vaksin, masalah rapid, masalah swab, dan sebagainya. Kami persilakan Pak Fauzuddin. Baik, terima kasih Pak Suwanto tadi. Pak Suwanto, Pak. Ada beberapa kriteria yang pedoman kita susun kemarin itu di pusat bersama Kementerian Agama. Salah satunya itu vaksin. Nah, vaksin COVID kalau sudah ada, gitu kan? Kalau sudah ada, kalau belum ya belum. Tetapi nantinya sebelum berangkat itu sudah baru derap Pak ya, belum menjadi peraturan yang ditetapkan. Itu minimal 72 jam itu sudah sampai di Jeddah. Jadi 72 jam sudah sampai di Jeddah untuk untuk swabnya. Jadi otomatis pas di swabnya di asrama haji, ya. Termasuk untuk umroh yang sekarang seperti juga, ya. Ya, jadi vaksinnya, kalau vaksin itu vaksin ini itu 2 tahun. Nah, vaksin itu vaksin flu, vaksin pneumonia, dan vaksin COVID. Kalau sudah ada vaksin COVID-nya. Tetapi untuk swab, harus di swab minimal selambat-lambatnya
atau paling lama 72 jam sudah sampai di bandara di Mekah. Terima kasih. Tambah dikit Pak, tambahan dikit Pak. Boleh Pak. Boleh. Kan kalau kami kan sudah vaksin influenza sudah, kemudian vaksin apa? Hepatitis kemarin apa? Sudah itu. Nah, kemudian kalau bisa ini masukkan untuk seluruh Indonesia, kalau bisa vaksinnya itu yang halal dan thayyibah. Jangan dari Cina. Iya. Vaksinnya kalau bisa itu kan. Apa dari sapi, apa dari kuda, jangan yang dari itu tuh. Nah, bisa itu masukkan ini sebagai warga negara kan itu. Kehalalan itu ibadah hajinya itu tidak dimasukin yang itu. Walaupun nanti ada dalil-dalilnya kalau terpaksa gitu. Kalau bisa ya dicari jauh-jauh hari gitu kan. Vaksin dan halalan itu. Terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebagai informasi kita sampaikan, jadi setiap vaksin terutama untuk haji itu sudah pasti sudah diperiksa oleh ataupun sudah direkomendasikan oleh MUI. Sudah ada fatwanya, sudah diperiksa. Bahkan mereka sudah lihat langsung di tempat pengolahan yang tempat pabriknya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, baiklah Pak. Ini Pak Asus tadi Pak. Silakan Pak. Sudah kedengaran mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, ini kan pengumuman umroh beberapa waktu yang lalu di TV itu bahwa umur 18 sampai 50. Nah, kemudian 50 ke atas itu tidak boleh. Apakah kira-kira artinya kalau begitu kami kalau umur 70 ini harapan untuk naik haji itu tipis gitu kan. Nah, jadi kira-kira ini apa sudah final atau belum menentukan mengenai umur. Kemudian yang kedua mengenai vaksin tadi. Supaya artinya jauh sebelum berangkat itu sudah disuntik vaksin. Karena jangan sampai kalau seandainya sudah di asrama haji dites swab, artinya kemudian hasilnya positif, akhirnya udah jadi berangkatnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kayaknya ini langsung Pak Fauzuddin menanggapi pertanyaan tersebut. Silakan Pak Fauzuddin. Baik, terima kasih Pak. Ya, satu umur. Jadi umur itu Pak, jadi itu baru draft yang dibuat Kementerian Kesehatan, jadi pedoman ya, pedoman ya. Tentu masih berupa draft antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama. Ya. Dari mana kita dasarnya umur 20 sampai 50 tahun tadi. Nah, pengalaman tahun haji 2020 pada musim Covid ini, nah umurnya itu 20 sampai 50 tahun dan tidak ada penyakit yang berisiko. Nah, itu dasarnya Pak. Ya, ini mungkin untuk ya, karena di masa pandemi ini sudah itu vaksin Pak. Yang vaksin tadi ditanyakan vaksin apa tadi? Vaksin sudah dijelaskan tadi. Maksudnya jauh sebelum berangkat sudah divaksin. Kalau vaksin jelas Pak, sudah jauh hari sebelumnya, minimal sebulan sebelumnya itu Pak. Ya, pasti sudah disuntik duluan di puskesmas tempat Bapak periksa. Ya. Kalau swab tadi, ya memang seperti itu. Jadi kita masalah umuran ini Pak nanti Pak. Jadi menunggu pengumuman dari pemerintah Arab Saudi pada tanggal 1 November. Yeah. Nah, negara-negara mana yang diberi kuota untuk bisa melaksanakan umroh? Ya. Itu tadi nih. Jadi kalau informasi kemarin kan perharinya itu kuota kita itu untuk umroh itu 3.000 seluruh dunia. Nah, nantinya akan dibatasi 50% dari 3.000 itu sekitar 1.500. Nah, nanti dibagi dengan negara-negara Islam yang lain. Nah, tidak tahu Indonesia misalnya berapa seminggu sekali berangkat gitu. Nah, mungkin seperti itu namanya Pak. Ya, kita tunggu saja Pak nanti pengumumannya tanggal 1, insya Allah dari pemerintah Arab Saudi, negara-negara mana yang diizinkan untuk bisa melaksanakan umroh di Mekah. Insya Allah Indonesia bisa masuk. Baik, jelas Pak ya? Terima kasih Pak. Ya. Ya, baiklah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah lewat beberapa menit dari waktu yang telah kita sediakan. Tibalah saatnya Bapak Ibu sekalian kita akhiri acara kita pada hari ini.
Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu jangan dulu keluar dari Zoom ini. Kita ada foto bersama. Foto bersama ini adalah sebagai laporan buat ke kantor, buat kementerian bahwa kita giat-giatnya sedang melaksanakan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kami beritahukan bahwa terkait informasi-informasi yang sebelumnya itu sudah pernah kami share, mungkin bisa lihat di YouTube bagaimana update tentang kesehatan haji khususnya Sumatera Selatan. Baiklah, mohon senyumnya lebar Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan foto bersama. Yang hadir 68 orang, ya, harap bersabar, nanti ada 3 slide yang akan kita capture. Ya, oke, siap Bapak Ibu sekalian ya. Oke, senyum. 1, 2, 3. Ceklek. Oke, ini yang pertama. Oke, sebentar. Berikutnya yang slide yang kedua. Yang slide kedua. Sebentar. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Senyumnya Bapak Ibu. Ceklek. Iya, ceklek. Oke, sekarang slide yang terakhir. Oke, slide yang terakhir ini kita akan masuk. Yang terakhir, oke, siap. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. Ceklek. Iya, oke, ini slide yang terakhir. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah akhiri acara kita pada siang hari ini. Mohon segala kekurangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti rekaman ini akan kami tayangkan di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi bagaimana materi-materi yang telah diberikan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kepada narasumber kami ucapkan banyak terima kasih. Kepada yang hadir ini kami juga ucapkan antusiasnya. Pertama ada Bapak yang sambil berduaan nontonnya, sambil ditemani sama Bapak dan sama Ibu. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan buat Bapak Ustadz Rowani yang sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada Ibu. Amin. Terima kasih. Semoga kita bisa nyambung dia ngacak ngomong. Kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dadah senyumnya, dadah sambil dadah. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini deketin.